Contextual presents Sondern wir schaffen uns unseren Staat! Mr. Gorbachev, open this gate. Together, we will make America great again. Sudah cukup bagi kita untuk mengatakan bahwa winter is coming. Selamat datang kembali di podcast Bebas Aktif. Halo. Alright. Halo semuanya. Halo. Ada gua Raffi di sini, terus ada Majid. Halo, apa kabar Jid? Alhamdulillah baik. Baik. Ada Ikhlas juga. Gimana kelas? Depok panas nggak kelas? Depok panas sih kemarin ya. Kayaknya ini kurang banyak beramal warga Depok. Kurang. Terus ada Mas Sofwan juga nih. Kabarnya lagi baik kayaknya. Ada personal news katanya. Oh, iya. Selamat Mas Sofwan. Selamat Udah Mas jadi Sofwan. associate professor. Kabar baik dong Mas? Ya, alhamdulillah. Mantap. Selangkah menuju full profesor ya Mas ya. Amin, mohon doanya. Amin. Menuju Prof. Sofwan. Oke. Oke, jadi tadi udah ngomong-ngomong cuaca ya, kita rekaman dari rumah masing-masing, dan di rumah gue nih cuacanya lagi lumayan terik banget malah, walaupun anginnya lumayan kenceng ya. Dan kalau kita ngomong-ngomong cuaca, kayak beberapa hari yang lalu atau semingguan yang lalu, sebuah research group yang dibawahi oleh PBB, namanya itu Intergovernmental Panel of Climate Change atau IPCC, itu mengeluarkan sebuah laporan penting yang dikeluarkan 8 tahun sekali untuk yang isinya itu rangkuman berbagai penelitian saintifik soal climate change atau climate emergency ya namanya Jit ya sekarang. Sekarang diksinya udah nggak lagi climate change, climate emergency, atau ada juga yang memakai istilah climate catastrophe dan bencana iklim. Untuk meningkatkan sense of urgency sepertinya ya. Karena kalau change kayaknya ya udah tiap orang juga berubah. Masa iklim berubah kita larang-larang gitu kan. Oke. Ini laporan yang penting banget ya, apalagi timing rilisnya tuh pas banget sama kejadian banjir bandang di Eropa dan di China, terus ada wildfire di Amerika dan Yunani, itu kelihatan yang sangat apokaliptik gitu ya, kebakaran hutannya dan bencana-bencana alam lainnya kayak heat wave dan lain-lain. Nah, kita bakal diskusi soal ini lebih panjang lagi dalam konteks internasional juga dan ekonomi politiknya juga. Tapi sebelum itu, buat teman-teman yang suka banget sama isu-isu HI terkini dan nggak mau ketinggalan, jangan lupa follow Instagram kita di @kontekstualcom dan Twitter kita juga di @kontekstualcom. Jangan lupa sering-sering visit website kita di kontekstual.com dan follow podcast ini, podcast Bebas Aktif. Oke. Yes. Betul sekali. Nah, tadi gue udah bilang kalau laporan ini penting banget dalam kondisi yang sekarang. Cuaca juga lagi panas banget sekarang. Jit, lo sempat bikin thread yang lumayan panjang soal ini. Apa aja takeaways yang penting-penting dari laporan ini, Jit? Oke. Sekarang ini laporannya ini kan laporan IPCC ini sebenarnya laporannya dia scientific base ya. Jadi kayak dia punya scientific base, terus dia bikin summary lagi untuk policy makers. Jadi ya yang bisa kita akses, yang mereka udah approve itu yang buat policy makersnya. Secara umum adalah tren perubahan iklim, climate change itu sudah semakin parah ya. Kalau dulu orang mungkin masih debat, ada nggak sih climate change, beneran ada apa nggak sih? Kalau di sini sudah dibilang ini adalah konsensus para ahli bahwa climate change benar-benar terjadi. Dan bahkan kalau menurut laporan IPCC yang edisi sebelumnya atau yang edisi 2 sebelumnya ya, itu mereka nyebutnya bahwa kalau kita mencapai 2 derajat Celcius atau bahkan mungkin 1,5 derajat Celcius itu akan menjadi kenaikan suhu rata-rata bumi itu 1,5 sampai 2 derajat Celcius itu sudah irresistible. Jadi sudah tidak dapat lagi, kita tidak akan bisa lagi kembali ke kondisi sebelum revolusi industri. Karena patokannya memang revolusi industri. Setelah revolusi industri penggunaan bahan bakar fosil itu meningkat pesat dan itu berdampak juga pada kenaikan suhu permukaan bumi. Dan saat itulah sampai saat ini ya kita sudah mencapai titik 1,2 hingga 1,3 derajat Celcius kenaikan suhunya. Jadi udah tinggal 0,2 derajat Celcius lagi dari ambang batasnya 1,5 itu. Nah dulu di sebelumnya itu diprediksi 1,5 derajat Celcius itu tercapainya nanti 2100. Nah tapi yang laporan yang sekarang itu justru adalah 1,5 derajat Celcius itu kenaikan yang paling
mending dibandingkan skenario yang lain karena mereka bikin 3 skenario ya. Skenario naik mulai dari yang naik 1,5 sampai yang naiknya 2 derajat Celcius atau lebih. Ya. Itu mereka menyebutkan bahwa justru yang 1,5 derajat Celcius itu yang paling kecil, yang paling kemungkinan paling kecil. Dan dia bikin simulasi sampai 4 derajat Celcius, dan kalau misalkan sampai 1,5 derajat Celcius aja, itu kita buat nahan sampai 1,5 derajat Celcius sampai tahun 2100, itu kita harus benar-benar melakukan perubahan yang radikal dalam penggunaan bahan bakar fosil itu sampai dibuat net zero, kemudian juga emisi net zero, ya macam-macam lah. Kita harus mengurangi itu sampai tahap yang paling ekstrim itu 1,5 derajat Celcius. Padahal itu yang sebelumnya disebut sebagai ambang batas, kita tidak akan pernah bisa lagi ke kondisi yang semula. Dan itu kita udah ngerasain sendiri lah ya. Tahun lalu, tahun baru 2020 itu kan kita ngerasain banjir besar di Jabodetabek. Itu adalah banjir karena curah hujan tertinggi dalam sejarahnya Jakarta. Kemudian awal tahun ini juga kita ngerasain banjir besar di Kalimantan kemarin ya, dan juga ada siklon tropis di NTT. Padahal sebenarnya kalau dulu belajar teori geografi ya, teori iklim itu yang namanya daerah khatulistiwa itu nggak ada yang namanya siklon karena gaya Coriolisnya rendah gitu kan, sehingga siklon angin yang berputar-putar itu hampir dapat dipastikan tidak terjadi. Tapi semakin sekarang karena perubahan suhu bumi semakin meningkat, suhu bumi menjadi semakin tidak stabil. Akibatnya daerah-daerah yang dulunya tidak dikatakan hampir mustahil terjadi siklon pun bisa terjadi siklon ya di NTT. Kemudian yang tadi udah disebut juga sama Raffi ya, dari pertengahan tahun ini kan kita dari bulan kemarin kita ngeliat ada banjir lah di Jerman, banjir di Cina, banjir di London, di New York, kemudian juga kebakaran hutan di mana-mana gitu kan. Awal tahun kemarin ada kebakaran hutan di Australia, kemudian sekarang kebakaran hutan lagi di Turki, di Yunani. Itu kan benar-benar bahwa ya kejadian perubahan iklim itu udah nggak bisa lagi disebut perubahan iklim. Makanya saya lebih senang dengan sebagian ahli yang menyebutnya this is climate catastrophe. Ini adalah bencana besar iklim, bukan lagi perubahan. Nah, itulah kurang lebih yang summary-nya lah dari IPCC, bahwa sekarang yang paling kesulitan yaitu untuk menahan laju peningkatan suhu permukaan bumi. Karena kalau suhu udara bumi naik, rata-ratanya nanti langsung berpengaruh ke cuaca iklim yang lainnya kan, kelembapan, temperatur, kelembapan, tekanan udara, angin, sistem angin dunia, hujannya itu akan langsung berpengaruh. Makanya itu yang bakal terlihat. Dan prediksinya ketika suhu bumi semakin meningkat, ya yang akan terjadi adalah kekeringan yang semakin parah, sekaligus ketika terjadi hujan, hujannya semakin lebat. Ini kan jadi timbulnya ekstrim, hujan semakin ekstrim, kekeringan pun semakin ekstrim. Ini membuat manusia itu sulit untuk bisa beradaptasi di kondisi yang seperti itu. Oke. Climate change ya, making the impossible possible. Terdengar ini ya, apa yang dijelasin Majid sangat-sangat bleak, sangat-sangat parah yang udah kejadian. Majid nggak mau pakai climate change, Raf. Oh iya. Climate Katastrofi. Tapi Jid, how did we get here, Jid? Karena ini sangat parah ya. Dan kenapa sense of urgency-nya terlihat terlambat kalau menurut gue ya? Sebenarnya nggak, saya kemarin baru dapat lihat di Twitter juga ya, ada orang yang koran tahun 1902 atau 1912 gitu. Itu jadi dia nulis bahwa penggunaan batu bara diprediksi akan meningkatkan suhu bumi. Dan itu korannya udah 1902 atau 1912, artinya udah 100 tahun yang lalu gitu kan. Itu udah diingatkan dari jauh-jauh hari, tapi ternyata sampai hari ini kita masih belum belum mau untuk meninggalkan energi fosil sepenuhnya, atau setidaknya mengurangi sampai jumlah yang sangat signifikan. Bahkan kan sampai sekarang masih sumber pembangkit listrik terutama ya dari minyak bumi dan batu bara yang merupakan bahan bakar fosil penghasil karbon dioksida yang paling berperan dalam meningkatkan suhu permukaan bumi itu. Jadi udah ada sebenarnya woro-woronya dari zaman baheula gitu ya. Jadi udah dari dulu juga ada
peringatan dari UNFCCC yang konferensi Rio 1992 itu udah ada peringatan itu. Tapi ya karena perubahan iklim itu kan sifatnya gradual ya, nggak tiba-tiba ujuk-ujuk langsung bencana gitu, enggak, dia gradual. Trennya pun ya puluhan tahun baru kelihatan naiknya, gimana tren di Amerika semakin sering terjadi tornado, semakin sering terjadi hurricane, terus juga gurun Sahara semakin meluas. Itu kan trennya perlahan-lahan, nggak kelihatan langsung ujuk-ujuk besoknya langsung badai gitu, abis pakai mobil besoknya langsung ada hurricane, kan enggak juga. Itu bikin orang terlena lah ya kalau sesuatu terjadi gradual begitu, nggak merasa itu urgent. Nah sekarang karena mungkin kejadiannya di depan mata di Eropa gitu, di Turki, di Yunani, kebakaran hutan besar-besaran gitu, udah gitu juga di Australia awal tahun kan, ya mereka mungkin akhirnya oh iya bener juga nih ya, harus nyadar diri gitu. Ya, harus nunggu Eropa dulu yang kejadian ya. Tapi kalau Mas Sofwan ngelihat laporan ini gimana, Mas? Kenapa kita bisa sampai di sini? Kalau menurut gue sih ini bukan semata-mata kita terlena dan nggak menganggap ya. Jadi memang seperti tadi bilang sama Majid ya, sebenarnya dari dulu peringatan itu sudah ada. IPCC ini juga bukan barang baru. Report IPCC, kemudian kampanye-kampanye mengenai beragam skenario ini, dan bahwa kita ini sudah off the track untuk bisa mencegah dampak yang point of no return, itu sudah sering disampaikan gitu ya. Dan IPCC ini kemarin bukan cuma ya, ini memberikan bukti yang kalau bahasa religiusnya la roiba fih gitu ya, bukti yang tidak ada keraguan di dalamnya karena dihitung dengan sangat hati-hati dan konsensus saintifik. Tapi sebenarnya pesan yang ada di dalamnya ini kita sudah tahu dan kita semua bisa rasakan gitu ya. Bagaimana kita merasakan pemanasan ya global gitu ya. Beberapa tahun terakhir ini setiap musim panas itu mencatat rekor suhu terpanas terus, jadi naik terus setiap tahun gitu ya. Kita sendiri juga menyaksikan dan merasakan. Jadi sebenarnya nggak perlu report IPCC gitu ya untuk melihat bahwa ada masalah. Problemnya menurut saya agak lebih mendasar daripada soal kesadaran. Karena kalau soal kesadaran, rasanya kesadaran permukaan itu di mana-mana. Di mana-mana orang kampanye green ini, green itu ya, pakai plastik dan macam-macam. Tapi tidak dealing with the structural cause ya dari ini ya. Kita bicara hal-hal permukaan yang tidak menjawab persoalan dasar dari climate change atau climate catastrophe ini. Apa itu? Ya fakta bahwa relasi antara manusia dan alam dan relasi antara manusia dengan manusia hari ini didasarkan kepada satu paradigma yang salah, paradigma yang menempatkan kebutuhan dan keinginan manusia itu sebagai tujuan utama, dan melalui sistem yang ekstraktif itu ya, yang dia mengeksploitasi manusia dan mengeksploitasi non-manusia, itulah kemudian keinginan dan kebutuhan itu diproduksi. Jadi ini bukan cuma soal kesadaran, ini menjadi sulit. Kenapa? Karena kita hidup dan menikmati hidup di dalam sistem yang secara default itu didasarkan pada asumsi bahwa pemenuhan kebutuhan dan keinginan manusia itu tujuan yang superior. Dan kita mengandaikan bahwa sumber daya itu tidak terbatas, bahwa daya dukung alam itu given gitu ya, sehingga kita terus melakukan ekspansi dan eksploitasi gitu. Kenapa susah berhenti? Ya karena kerakusan manusia ini. Kenapa susah berhenti? Karena mereka yang diuntungkan oleh sistem yang eksploitatif ini
ya berkepentingan untuk melanggengkan sistem ini. Kenapa? Karena mereka bisa melindungi diri mereka sendiri dari dampak. Jadi ada transendensi parasitik, ya, istilah yang sering digunakan. Ya. Jadi mereka yang menjadi orang-orang yang menikmati keuntungan paling besar dari sistem ekonomi politik ekstraktif yang mengantarkan kita kepada perubahan iklim ini adalah orang-orang yang kemudian karena dia mengeksploitasi orang dan dia mengeksploitasi alam yang sangat besar dan sangat dahsyat kerusakannya tadi, dia bisa melindungi dirinya karena kekayaannya itu ya, dari dampak-dampak perubahan iklim. Ya, sementara orang-orang yang dieksploitasinya gitu secara sistematik tadi justru menjadi korban ya, dari perubahan iklim dan mereka kesulitan untuk melakukan adaptasi. Yang kemudian penting untuk di-highlight adalah perubahan iklim ini ya bukan cuma perubahan iklim, bukan sesuatu yang alamiah. Nah, salah satu finding yang penting untuk ditegaskan dari IPCC adalah bahwa ini anthropogenic, ini diciptakan oleh manusia. Itu satu yang penting ya, bahwa ini adalah dampaknya dari, kalau bahasa religiusnya lagi, ulah tangan manusia gitu. Jadi ini firm sudah jelas bahwa ada dampak dari apa yang dilakukan manusia sejak ya periode manusia mulai memproduksi secara masif ya untuk kebutuhan konsumsi dan keinginannya yang semakin lama semakin tidak terbatas itu. Kemudian makanya banyak ahli yang misalnya mulai mengatakan bahwa kita sebenarnya sudah masuk satu epos geologis baru yang harus disebut sebagai Anthropocene, ya, zaman di mana iklim, ya, di mana apa yang ada di ekosistem kita ini ditentukan sebagian besar oleh aktivitas manusia. Jadi kita memasuki the age of Anthropocene. Ini yang pertama gitu ya. Penekanan yang kedua adalah bahwa manusianya yang mana, yang seperti apa, bagaimana manusia menciptakan ini. Manusia sudah ada ribuan tahun, tetapi kenapa dampaknya baru mulai beberapa ratusan tahun terakhir ini, 200-300 tahun terakhir ini gitu ya. Karena ada kemunculan sebuah pola interaksi antara manusia dengan alam dan pola interaksi antara manusia dengan manusia yang daya ekstraksinya itu luar biasa sampai melampaui daya dukung alam untuk recover. Ya, sebuah sistem yang didasarkan asumsi bahwa kebahagiaan manusia itu akan tercapai kalau kita memenuhi keinginan dan kebutuhan kita sebanyak-banyaknya. Maka kemudian kita hari ini punya ukuran namanya GDP. Ya. Semakin banyak yang diproduksi, semakin banyak yang dikonsumsi, semakin sejahtera, semakin bahagia kita. Padahal setiap produksi GDP itu melalui proses relasi antar manusia dan relasi antara manusia dengan non-manusia yang kemudian memiliki konsekuensi pada iklim. Gitu. Ini yang nggak masuk. Jadi ada kekacauan dan kebutaan paradigmatik manusia gitu ya, yang membuat kita hanya cari tadi cuan gitu ya, yang ya kemudian berdampak kepada lingkungan, yang kemudian kembali lagi kepada kita. Gitu. Jadi IPCC ini menegaskan satu, betul kita sudah hampir sampai pada threshold, sudah hampir point of no return, dan itu bencananya akan semua kita rasakan. Kedua, ini disebabkan oleh manusia. Ketiga, bagaimana ini disebabkan oleh manusia? Karena kita menjalankan dan melanggengkan sebuah sistem eksploitatif yang ditujukan untuk memenuhi keinginan dan kebutuhan manusia yang ya kemudian dianggap sebagai tujuan superior. At the expense of orang-orang yang lemah, orang-orang yang miskin, dan orang-orang, dan bahkan bukan orang gitu ya,
yang dianggap sekedar sebagai sumber daya untuk memenuhi kebutuhan dan keinginan segelintir manusia yang diuntungkan oleh sistem ini. Lihat, kalau kita lihat angka-angka emisi, gitu ya, lihat ketimpangan yang luar biasa. Negara-negara maju mengeluarkan emisi yang luar biasa besar, baik secara kolektif maupun secara per kapita, dan mereka sudah lakukan itu ratusan tahun. Walaupun mereka sekarang bicara soal green gitu ya, jejak karbon mereka itu clear gitu ya. Bahkan ketika mereka konferensi green ini green itu, mereka pergi delegasinya naik pesawat, itu jejak karbonnya luar biasa, jauh lebih besar daripada orang-orang di Afrika yang sering disalahkan merusak lingkungan karena mereka cuma bisa pakai kayu untuk membakar, yang itu jejak karbonnya sebenarnya sangat kecil. Jadi ini adalah problem ketimpangan, problem keadilan, problem sistemik. Nah, ini kita harus deal soal ini. Yang harus kita clearkan adalah ini ulah manusia, dan manusia yang mana? Ada manusia yang jadi korban, manusia yang berulah siapa? Ya elit-elit yang diuntungkan oleh struktur timpang yang mengeksploitasi dan mengeksploitasi manusia dan mengeksploitasi alam. Solusinya apa kalau kita mau hentikan ini? Ya perjuangkan keadilan, climate justice dan social justice sebagai satu paket. Jadi ketika kemarin Biden pidato gitu ya soal Jakarta tenggelam, lalu orang di sini pada ribut-ribut, malah debat lagi soal pilkada 2017 harusnya reklamasi atau enggak gitu. Sebenarnya nggak relevan. Sebenarnya yang kelihatan dari pesan mikro banget ya. Jadi itu peringatan untuk seluruh dunia gitu ya, bahwa ya kita ini sudah hampir threshold, dan mereka punya kontribusi besar dalam menciptakan bencana kita hari ini juga gitu ya. Tapi poinnya adalah ya kita ini sudah hampir sampai di ambang batas gitu, dan tapi yang harus kita ingatkan pada Biden adalah bahwa ya tadi ini nggak akan selesai kalau kita tidak address problem struktural. Inovasi teknologi saja, mobil listrik dan macam-macam tidak cukup. Kan sekarang ini ada setidaknya ada dua pandangan yang menghentikan ini. Yang satu adalah kepercayaan kepada superioritas manusia. Jadi nggak salah kok, nanti kita pernah menghadapi krisis dan kejeniusan manusia akan membuat kita melampauinya. Kita nanti akan bisa bikin teknologi yang ramah iklim dan seterusnya. Maka banyak invest di teknologi hijau dan seterusnya. Yang ini ada aspek benernya gitu ya. Tetapi kalau rely pada ini saja, saya kira jangan-jangan malah ya dampaknya akan buruk, karena misalnya kayak mobil listrik saja ternyata ada dampak lingkungan yang tidak diperhitungkan sebelumnya gitu ya. Atau misalnya biodiesel dulu digadang-gadang sebagai alternatif dari bahan bakar fosil, ternyata malah memicu ekspansi sumber-sumber biodiesel dan kemudian berdampak pada deforestasi. Jadi kayaknya ada limit di mana manusia itu harus rendah hati untuk mengatakan bahwa kita ini cuma bagian kecil dari semesta gitu, dan barangkali sudah saatnya kita lebih bertanggung jawab gitu ya. Nah, tapi ya tadi itu, dan ini bukan semua manusia yang bikin kerusakan ini, ya adalah orang-orang yang berkepentingan untuk melanggengkan sistem ini. Nah, ekstrim yang kedua adalah ya kita hentikan saja semuanya secara radikal ya, dismantling sistem ya, tapi juga belum memberikan tawaran yang cukup visible untuk apa yang harus dilakukan. Ya pada akhirnya kita memang harus mencari jembatan di antara dua spektrum ini gitu ya. Percaya kepada, ya kita juga tetap harus invest di green technology itu, tapi pada saat yang bersamaan kita juga harus mengakui dengan terbuka kerusakan-kerusakan yang bersifat sistemik, bahwa sistem kita ini nggak sustainable, bahwa sistem yang menciptakan ketimpangan di mana kekayaan lebih dari separuh orang di seluruh dunia itu dikuasai hanya 1% orang misalnya, itu nggak sustainable dan nggak adil gitu, dan harus diubah. Ini saya kira konsekuensi yang paling logis dari laporan IPCC, memberikan bukti bahwa kalau orang masih mau melanggengkan sistem yang eksploitatif seperti ini,
dia sedang membunuh kita semua. Dan dia harus bertanggung jawab atas pilihan membunuh kita semua itu. Oke. Berarti ada orientasi dari struktur yang mendorong kita untuk mencari growth. Tadi kalau kata Mas Sofwan, cuan, tapi buminya nggak semakin gede, buminya gini-gini aja. Terus pas buminya udah habis, yang elit-elit terbang ke ruang angkasa gitu mungkin ya. Kalau dari Ikhlas gimana, Kelas? Tadi kan udah cukup banyak kali tegesin sama Najib sama Mas Sofwan gitu. Kalau emang FPCC ini bukan baru pertama, dan adanya FPCC report yang 2021 ini merupakan ya penegasan sekali lagi gitu loh, kalau ya climate change atau bahkan climate catastrophe itu bukan cuma nyata, tapi ya udah terjadi dan sedang mencapai titik kritisnya gitu sekarang. Dan itu semua setuju sama Mas Sofwan tadi, emang akibat dari perspektif antroposentris, terus ya kapitalisme yang tidak dikontrol gitu, sehingga ya semuanya itu dilakukan untuk mencapai kepuasan, mencapai pertumbuhan ekonomi, mencapai ya our most selfish ends itu ya kan, tanpa memerhatikan konsekuensinya bagi lingkungan dan buat kehidupan manusia untuk masa-masa yang akan mendatang gitu. Nah, tapi kalau misalnya kita move gitu kan kayak ke pertanyaan yang lo tadi gitu, maka apa aja yang udah dilakukan oleh oleh negara-negara gitu, oleh kita untuk kemudian mengadres permasalahan climate change ini. Nah, kalau kan kita IPCC kan itu emang cuman sekedar ngomong, bukan cuman sih ya, ngomongnya itu di ranah scientific gitu, dan dia ngelihat ya kayak perkembangan dari climate change, facts-nya apa gitu, dari berbagai aspek di bumi itu. Dia kayak nggak ngelihat contoh aspek yang dimention sama Mas Sofwan tadi, kayak itu emang bener adalah suatu aspek debate yang gue udah baca juga gitu dalam perdebatan climate ya, bahwa ya nggak adil gitu ketika negara-negara barat ngomong climate sekarang, tapi ya dia padahal emissionnya selama ini sampai tahun 1850 gitu, sampai revolusi industri, coba dihitung emisi udah banyak banget dari dulu sampai sekarang. Sementara ya negara-negara yang baru berkembang gitu, negara-negara di Asia misalnya, itu ya sekarang aja gitu banyaknya, dan kalau di total nggak mungkin sebanyak negara-negara maju itu ya. Kemudian emisi karbonnya itu udah memungkinkan mereka juga untuk bisa jadi negara yang seperti sekarang gitu, negara yang udah notabene maju gitu. Dan itu kayak kenapa sekarang ya emisi karbon tuh di Eropa sama di Amerika Serikat udah mulai turun, tapi terutama ya kalau emisi karbon masih paling besar itu ya di Cina, yang sampai ya hampir setengah dari emisi karbon dunia. Dan itu sih masih jadi salah satu argumen, itu salah satu perdebatan. Tapi sebenarnya bukan berarti ini arahnya tuh seringkali bukan berarti ya negara-negara berkembang harus diperbolehkan melakukan emisi dulu gitu sama sampai selevel negara-negara maju, nggak ke situ. Tapi melainkan arahnya lebih ke ya negara-negara maju itu lebih bisa memfasilitasi loh, secara ada funds-nya gitu, misalnya dia ngasih hibah atau duit ya kayak semacam buat membalas gitu emisi-emisi yang sudah dia kasih di masa lalu, dan juga bantuan teknologi dan sebagainya buat negara-negara berkembang biar lebih mudah dan lebih gampang itu bertransisi menjadi lebih green lagi gitu, lebih less carbon intensif. Itu nanti jadinya malah kayak itu dong, carbon trading negara. Nah, jadi carbon trading ya. Boleh ngasih duit biar negara berkembang jangan eksploitasi hutannya, tapi mereka kayak cuci dosa mereka juga, tapi mereka tetap boleh keluarin emisi karbon. Itu malah makin timpang jadinya, negara maju bisa makin maju, yang negara berkembang ya dia kan karena ditekan ini itu jadi susah ini juga. Dan makanya carbon trading kan jadi kurang berkeadilan lah. Ya, cuman carbon trading kan kayak salah satu scheme yang most acceptable, tapi ya juga sambil di regress gitu over the time kan. Kayak di Eropa kan itu ya karbonnya makin mahal lama-lama. Per kapitanya kayak setiap perusahaan bisa emisi berapa itu semakin kurangin, sama harga per karbonnya juga ya, jadi emang ya gradual gitu kan. Uni Eropa malah yang terbarunya dia 2030 udah zero emission. Dia targetnya ya 2030 zero emission, yang EU Green Deal, EU Green Deal. Kalau ya nih sebenarnya sekaligus ngobrol ke yang rencana-rencana dari negara-negara gitu. Kalau gue sih tahunya ya kan kemarin yang baru diintroduce package-nya di European Commission juga itu
itu yang Fit for 55. Itu Fit for Nah, 55 itu. tuh maksudnya kita udah ngurangin 55% apa ya? Ngurangin 55% emisi di Uni Eropa sejak 1990 dihitung ya. Itu di tahun 2030. Nah, Terus dia baru 0%, nah itu tahun 2050 gitu kan. Meskipun dari masing-masing negara Eropanya juga kayak ada yang beda-beda dikit ngasih targetnya, tapi secara umum in general kayak di EU itu ya pengen carbon neutral tuh by 2050 gitu. Tapi ini nimbulin debat juga ya, karena kondisinya kan sekarang lagi pandemi, dan negara-negara Uni Eropa yang dari Eropa Timur itu mereka kayak kurang sepakat dengan ambisinya Uni Eropa ini. Ya karena mereka merasa ingin growth juga biar mereka bisa setara dengan yang dari Eropa Barat. Tapi di sisi lain karena udah punya komitmen ini, mereka jadi kesulitan juga. Apalagi mereka bilang kita lagi pandemi lah, kita ambisi itu nggak visible dalam jangka pendek dan menengah. Jadi ya itu masih ada debat juga di Uni Eropa itu tentang gimana menimbangkan antara Eropa Barat yang udah maju dan Eropa Timur yang masih perlu secara ekonominya itu masih tertinggal. Betul. Terutama Polandia itu kan banyak banget, terus Hungaria, Rumania juga. Itu dan sebenarnya kalau setelah EU yang cukup awal juga mendeklarasikannya, jadi bukan baru dari tahun lalu ya. Kalau rencananya sih udah dari lama, lupa tepatnya itu kapan. Tapi ya semacam ada kan, gue baru baca-baca juga tuh ya, kalau EU tuh ada kayak semacam pengaruh regulasional di dunia. Jadi biasanya kalau EU udah bikin sesuatu, jadi ada ikutin yang lainnya, namanya the Brussels effect. Dan emang itu juga sih yang bagus juga bagi penanganan iklim di dunia, karena itu karena penanganan iklim kan nggak bisa cuma satu negara atau satu kawasan doang, tapi harus benar-benar aksi sebagai dunia gitu. Dan kemudian ya diikutin juga sama negara-negara lain. Ya most notably Cina, misalkan kayak Cina juga aim to be carbon neutral tapi baru 2060 gitu mereka. Dan Indonesia juga nih, tapi lebih mundur lagi Indonesia 2070 kalau nggak salah ya katanya. Lama banget. Terus bahkan di RUU EBT masih mau masukin batu bara cair apa gitulah, nggak tahu. Ya semacam semacam itu. Akal-akalin. Iya. Tapi kalau ngomongin Indonesia dan negara-negara berkembang lainnya, bukannya emang negara-negara kayak kita ini masih bergantung sama ekstraksi sumber daya alam ya? Maksudnya jumlah besar dari pendapatan kita ya dari situ gitu. Gimana? Ya itu makanya jadi dilema. Tantangan itu. Di satu sisi itu emang paling murah, emang teknologi batu bara dan minyak bumi itu paling murah buat pembangkit listrik ya, dibandingkan solar panel atau angin. Itu paling murah ya batu bara. Dan juga apalagi kalau kayak kita di Indonesia, kita tropis, panas sepanjang tahun, tapi kita juga banyak awan, jadi panel surya nggak terlalu efektif. Terus juga tenaga angin di Indonesia juga nggak efektif karena memang angin di khatulistiwa itu lebih lemah. Tapi ya jadi masih sumber energi alternatif itu pun agak kesulitan buat diterapin secara massal di Indonesia. Makanya kan yang paling memungkinkan energi alternatif di Indonesia itu geothermal. Tapi tetap aja pembangkit listrik geothermal atau panas bumi itu pasti ada juga jejak karbonnya, karena mereka buat membangkitkan listrik kan biasanya itu di daerah hutan lindung atau daerah hutan yang tadinya lawan hutan kemudian dijadikan pembangkit listrik. Itu kan artinya masih memang alternatif pun itu pasti masih jejak karbonnya, opportunity cost-nya. Cuman kita lihat yang cost-nya paling kecil sih. Iya, nah di sini juga masuk gimana ya, kita nggak bisa melihat permasalahan iklim ini dari satu sisi doang. Misal kayak kita dari sisi pengurangan emisi aja, kan kita nggak bisa cuma ngurangin doang. Dan kalau ya kejadiannya sih emang biasanya tuh yang kita dengar ya teknologi terbarukan itu mahal gitu, terus nggak affordable. Nah itu juga yang sebenarnya jadi tantangan gitu kan sekarang buat teknologi terbarukan itu untuk terus berinovasi, karena kan dia dengan seiring demand yang semakin tinggi juga minat yang semakin tinggi di seluruh dunia, ya maka inovasi dari teknologi terbarukan yang lebih carbon neutral itu akan semakin dipercepat dan juga semakin murah, semakin visible
Jadi sebenarnya nggak ada alasan lain gitu. Ketika itu udah sangat visible untuk diterapkan, apalagi dalam jangka panjang ya buat negara-negara untuk bertransisi ke situ kan. Jadi kalau kita ngomongnya itu ada sisi insentifnya lah, sisi carrot-nya gitu. Iya, sebenarnya kalau makin banyak demand-nya kita misalkan mau nggak mau nanti lama-lama hukum ekonomi ya, price-nya lama-lama jadi tinggi. Apa yang tadi kan memang hambatan sih itu apa kayak pembangkit listrik yang terbarukan itu lebih mahal secara umum. Tapi ya kalau kita pertama itu tadi semakin banyak demand-nya dan yang kedua kita hitungnya jangka panjang. Karena kalau dalam jangka panjang ongkos kita untuk perbaiki akibat dari bencana iklim kan pasti besar juga. Kayak kemarin bencana banjir di Kalimantan, di NTT ada bencana siklon, itu kan ongkos untuk perbaikannya juga sangat besar. Itu harus dihitung juga sebenarnya dalam ketika kita merencanakan pembentukan pembangkit listrik itu. Karena ongkos jangka panjang itu kan nggak cuma dampak ongkos produksinya, harusnya juga dampak post produksinya gitu. Iya. Terus ya di selain sisi dari insentifnya gitu ya, yang kita bisa lihat dari dari teknologi yang terbarukan juga ada nih, kayak kan misalnya kita suka ngomong ada carrot and sticks gitu. Ada juga selain sisi dari teknologi terbarukan yang semakin maju dan semakin murah, kayak ada semacam juga mekanisme gitu kan yang sedikit banyak bisa memaksa negara-negara lain untuk ikut juga bertransformasi menjadi lebih hijau gitu. Nggak cuman perjanjian internasional kayak ya Paris Agreement, tapi juga ada mekanisme unilateral gitu kan. Kayak kemarin itu yang dari Fit for 55 kan juga disahkan ada carbon border tax. Jadinya ada 5 kategori barang gitu yang nanti masuk ke Eropa itu bakal dikenain pajak gitu. Kenain pajak kalau dia dalam proses produksinya itu melakukan emisi karbon gitu. Jadinya itu kan mendorong bukan cuma produsen di Eropa yang udah ke-cover juga sama mekanisme trading karbonnya Eropa, tapi semua produsen di seluruh dunia yang dia itu ada hubungan dagangnya dengan EU gitu. Dan itu kan jadi salah satu cara yang meskipun kontroversial lah buat representasi dagang di EU pasti, tapi ya bagus gitu, merupakan suatu terobosan juga buat adanya mendorong transformasi seluruh dunia menjadi lebih hijau. Oke. Kalau menurut Mas Sofwan gimana Mas melihat rezim internasional yang concern-nya terhadap lingkungan ini dan hubungannya dengan negara berkembang tadi? Apakah kita sebagai negara berkembang ini punya opsi-opsi yang banyak atau opsi kita sangat-sangat terbatas sebenarnya? Opsi kita terbatas itu kan karena imajinasi kita terbatas. Kenapa imajinasi kita terbatas? Karena kita menerima sistem ekonomi politik hari ini sebagai sesuatu yang tidak memiliki alternatif. There is no alternative gitu misalnya. Jadi sekarang kita back to basic dulu. Kenapa sih kita mengalami pemanasan global? Sederhananya pemanasan global itu kan terjadi karena panas itu terperangkap gitu di dalam atmosfer bumi. Kenapa panas itu terperangkap di dalam atmosfer bumi? Karena ada gas-gas yang kemudian diproduksi di dalam bumi itu, ya. Secara alamiah ada yang diproduksi, tapi juga ada yang kemudian jadi diproduksi secara lebih masif oleh aktivitas manusia, yang ini kemudian berdampak pada munculnya apa yang disebut sebagai gas rumah kaca, itu makanya namanya greenhouse gases, ya kan? Gas rumah kaca, gas yang kemudian membuat kita seperti berada di dalam sebuah rumah kaca yang panas itu masuk, tapi tidak semua panas bisa keluar. Nah, ini yang kemudian menghadirkan perubahan iklim. Kenapa kemudian muncul gas-gas ini? Kenapa banyak emisi-emisi ini muncul dari aktivitas manusia? Pertama, yang kemudian memunculkan gas-gas ini, salah satunya adalah karbon, yang paling besar karbon dioksida. Makanya kita punya jejak karbon. Ini biasanya muncul ya kalau satu jumlah orang bertambah. Jadi semakin banyak orang yang makan, ya, kita makan itu kan kita juga punya jejak karbon di sini. Kita melakukan transportasi, kita melakukan macam-macam. Jadi pertama adalah jumlah manusia yang tumbuh dengan pesat. Tapi yang kedua ini juga adalah ya jumlah emisi yang dikeluarkan oleh manusia ini yang kemudian sangat berkaitan dengan
tingkat taraf hidup ya dan standar hidup si manusia itu. Misalnya begini, orang Afrika yang sehari-hari atau orang Indonesia di desa mana gitu ya, itu emisi karbonnya lain misalnya dengan orang yang tinggal di Amerika atau di Eropa. Kenapa? Karena aktivitas mereka dan apa yang mereka konsumsi, apa yang mereka gunakan itu memiliki jejak karbon yang berbeda. Semakin sederhana kehidupan kita, semakin sedikit emisi karbon yang dimunculkan. Sebaliknya, semakin banyak yang kita konsumsi, sebentar lagi misalnya muncul HP baru, ya, Anda ganti HP, itu Anda sedang membuang emisi gas rumah kaca sepanjang produksi satu HP Anda itu. Belum lagi Anda nambah polusi HP yang kemudian Anda buang itu, gitu loh. Jadi dosa lingkungan Anda itu lebih besar daripada orang yang HP-nya dari tahun 98 nggak ganti-ganti, sama terus. Nah, jadi problemnya itu bukan kita memiliki keterbatasan, tapi kita tidak mau menengok keterbatasan lain karena banyak di antara kita itu tidak mau menurunkan standar hidup. Karena banyak di antara kita maunya growth terus. Kita kecanduan growth. Seakan-akan bumi ini nggak ada batasnya. Padahal bumi ini ada batasnya. Jadi kenapa kita seakan-akan nggak ada opsi? Karena kita buta, karena kita tidak mau melihat alternatif lain. Maka sebelum kita bicara soal opsi-opsi, kita tentukan dulu pilihan yang dasar. Standar kesejahteraan yang mau kita sepakati itu seperti apa? Gitu. Apa iya kesejahteraan itu ditandai dengan kita bisa gonta-ganti HP setiap berapa bulan atau berapa hari sekali? Apa kita perlu ini itu? Pengeluaran-pengeluaran yang sangat tidak penting, tapi menjadi bagian dari gaya hidup manusia gitu ya. Nah ini yang kemudian harus dilihat. Bahkan sekarang gaya hidup seakan-akan hijau pun sebenarnya jejak karbonnya besar gitu ya. Ada Cobra effect gitu. Kan, ini lebih hemat secara lingkungan. Akhirnya orang beli banyak malah emisinya lebih besar lagi. Selama kita tidak mengubah paradigma kita yang menjadikan kebutuhan dan keinginan manusia sebagai Tuhan yang harus dipenuhi keinginannya, ya selamanya kita akan memiliki keterbatasan pilihan. Tapi kalau manusia mau mengubah paradigmanya, ya, melakukan pertobatan paradigmatik gitu ya, bahwa ya kita ini nggak perlu memenuhi semua kebutuhan dan keinginan kita, dan kita nggak perlu menjadikan akumulasi kapital untuk pemenuhan kebutuhan dan keinginan itu sebagai tujuan. Nah, barangkali opsi kita lebih banyak. Ada misalnya yang namanya bioregionalism. Jadi di lingkungan ekologi sekitar kita yang dekat itu, sebenarnya daya dukung alam itu memadai untuk kita bisa hidup dengan sejahtera. Ada makanan, ada minum dan macam-macam gitu kan. Ya kita harus barangkali selain soal pilihan opsi-opsi yang makro tadi, kita harus mulai mencari cara-cara untuk mengontrol pengaruh paradigma hidup yang dominan ini, yang menuhankan keinginan dan kebutuhan manusia ini, misalnya dengan buy lokal, dengan menumbuhkan sendiri makanan kita, dengan tolong-menolong, tidak diukur dengan nilai transaksi, hal-hal yang sebenarnya sangat mungkin dilakukan. Jadi respon saya pada keterbatasan opsi tadi itu simply karena ya kita semua nggak punya imajinasi di luar paradigma yang dominan hari ini, yang mendewakan GDP, yang mendewakan growth, yang tidak menghitung keterbatasan daya dukung alam, ya, yang menjadikan manusia sebagai pusat dari semesta, yang menjadikan pertumbuhan sebagai cita-cita. Ya, selama kita nggak bisa keluar dari paradigma sempit itu, ya opsi kita terbatas. Tapi begitu kita membuka mata kita lebih luas, ya, apa sih yang sebenarnya kita butuhkan untuk hidup? Masyarakat seperti apa sih yang sebenarnya kita inginkan? Yang berpacu dalam keinginan membandingkan kekayaan gitu, atau masyarakat yang justru
ya udah saling tolong menolong, membantu gitu. Kalau ada yang sakit dibantu dan seterusnya. Barangkali kok lebih bahagia yang demikian gitu ya. Nah, masalahnya kita sekarang masih kekurangan imajinasi itu. Dan karena itu ya harus ada perubahan paradigma tidak hanya di pembuat kebijakan gitu ya, tetapi juga pada produksi pengetahuan ya, selama ilmu-ilmu yang digunakan untuk pengambilan kebijakan itu tidak lepas dari paradigma antroposentrik ya, dan ekonomi sentrik ya, growth sentrik, ya kita nggak akan keluar dari penyakit ini. Makanya tadi bahkan untuk mencari solusi pun dicari market mekanismenya supaya kita bisa menyelamatkan iklim. Gitu. Ya itu menunjukkan keterbatasan imajinasi kita gitu. Ya mengasumsikan manusia itu ya homo economicus dan nggak bisa diapa-apain lagi, harus ada pakai sistem insentif, harus ada carbon trading dan macam-macamnya. Padahal manusia seharusnya lebih dari itu loh. Nah, kita harus punya imajinasi yang lain. Nah, jadi ya mari berhenti memiskinkan imajinasi kita. Mantap. Nah, namun dikit sih sebenarnya ngomongin soal imajinasi, opsi dan produksi pengetahuan nih, balik lagi ke report IPCC ya, nanti mungkin Majid bisa nyambung nih. Jadi kan kalau di report IPCC ya kayak tadi dia fokusnya ke climate change yang terjadi, terus kayak prediksi ke depan gitu kan, kalau misalnya naik beberapa derajat Celcius aja gitu, skenario-nya. Nah, tapi ada kayak satu hal yang gue baru baca juga gitu, tapi udah pernah kayak tahu gitu sebelumnya, kayak terkait geoengineering gitu, atau mungkin teman-teman juga belum tahu terkait geoengineering atau kayak climate engineering gitu. Jadi selain di sisi kita itu bisa mengurangi emisi yang kita keluarkan ke atmosfer gitu kan, tapi juga di selain ada kayak semacam opsi untuk ya dari emisi yang udah ada di atmosfer itu karbon dan segala macam gasnya itu juga kita kembalikan lagi ke bumi gitu, karena kan pada hakikatnya itu ya semua gas ya karbon, sulfur dan lain-lainnya itu adalah ya gas yang zat-zat yang terus berputar di bumi gitu, dari udara, laut dan tanah gitu. Dan salah satu ya kayak mekanisme itu kalau climate engineering atau geoengineering ini ya beragam, dari mulai reforestasi gitu kan, kayak yang tradisional mungkin ya kita nanamin hutan kembali, reboisasi gitu kan, itu yang kemudian juga kembali menambah kemampuan bumi untuk menyimpan karbon. Tapi di sini ada juga nih satu cara yang mungkin cukup baru yang kayak dia tuh namanya carbon cap and storage ya kalau nggak salah itu. Jadi kayak semacam kita bisa menggunakan satu mesin, atau nggak tahu ya, kebayangnya kayak satu selang gitu ke langit atau gimana, yang itu kemudian bisa menghisap kembali karbon yang ada di udara kembali ke tanah gitu loh. Jadi greenhouse gasnya nggak lagi ada di atmosfer gitu. Tetapi di satu sisi ini kenapa nggak diangkat di IPCC ini kan yang jadi kritik. Kemudian kayak tadi ada dari The Economist gitu ya, bahwa takutnya kalau kemudian ada mekanisme geoengineering kayak gini, takutnya jadi ada rasionalisasi gitu untuk kita tetap emisi, karena kan toh kita bisa ngebalikinnya ke bumi gitu kan. Nah padahal kan nggak bisa selalu gitu argumennya. Dan sebenarnya baik lagi sih, kayak tadi harus kita eksplor semua opsi, ya perluas imajinasi gitu untuk kemudian dapat menanggulangi masalah climate change. Gitu. Sebenarnya kalau geoengineering ya itu kontroversial juga, maksudnya dalam arti nggak semua ahli climate scientist itu sepakat dengan geoengineering. Selain permasalahan justifikasi ekonomi tadi, itu juga karena kan untuk geoengineering itu yang pertama, atmosfer ini kan ya udaranya berputar sebumi gitu ya. Jadi itu nggak bisa kalau misalkan Amerika mau geoengineering, tapi itu kan tetap aja atmosfernya itu atmosfer yang sama yang dipakai, yang nantinya akan berputar juga ke Eropa, ke Afrika, ke Cina, ke kemana-mana gitu. Itu yang pertama. Terus kemudian yang kedua, ketika tadi menyimpan kembali karbon yang ada di atmosfer, itu ya ada permasalahannya lagi kan. Kayak misalkan, ya emang kita tahu ada namanya siklus karbon. Jadi karbon itu jumlahnya sebenarnya tetap. Cuman kenapa sekarang jadi banyak di atmosfer ya karena karbon yang tadinya tersimpan dalam bentuk batu bara
dalam bentuk minyak bumi, dalam bentuk mineral-mineral itu kemudian melalui proses pembakaran dia akhirnya terlepas ke atmosfer dan dia sulit untuk bisa kembali lagi ke bersiklus lagi menjadi benda padat, benda cair lagi di lautan dan di daratan itu ya karena ya itu butuh waktunya lama ya kan, karbon, nitrogen, macam-macam. Dan itu memang secara teknisnya memang bermasalah. Selain juga memang secara politiknya nanti akan menimbulkan ketegangan juga antara negara yang punya teknologi itu. Nanti misalkan dia bikin geoengineering, ini titiknya harus di negara di langitnya negara X gitu kan. Kayak misalkan buat mengatasi lubang ozon. Yang punya inisiatifnya misalnya Amerika, tapi lubang ozon itu kan ada di Antartika. Itu siapa yang bisa ngasih izin itu. Nah, itu makanya geoengineering memang ada masalah seperti itu. Dan makanya masih belum disepakati juga oleh para ahli. Itu sih kalau untuk catatan terkait geoengineering. Tapi itu kayak usulan menarik sih Nergi untuk ditindaklanjuti. Itu harus dieksplor lagi sih secara teknisnya seperti apa. Oke. Ini menarik banget ya diskusi kita selama beberapa menit ini, 30 menit, 45 menit tadi. Gue setuju sih sama yang udah kita diskusiin tadi kalau climate change ini merupakan hasil dari mindset yang antroposentris dan sangat growth centric. Dan tadi udah disebutin juga sama Ikhlas Majid dan Mas Sofwan beberapa solusi yang bisa kita jalankan sebagai individu atau mungkin sebagai negara atau sebagai kelompok negara gitu ya. Yes. Oke, kalau gitu cukup sekian dari episode kali ini tentang climate catastrophe kalau katanya Majid. Thank you teman-teman udah mau dengerin dari awal sampai akhir. Kalau kalian nggak mau ketinggalan berita-berita kayak gini tentang laporan IPCC dan lain-lain, boleh follow semua sosial media kita di @kontekstualcom dan website kita di kontekstual.com. Dan jangan lupa follow podcast ini, podcast bebas aktif. Gue Raffi, Ikhlas, Majid, dan Mas Sofwan pamit dulu. Sampai jumpa di episode selanjutnya.